Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang sehat di kesempatan hari ini, edisi ke 22 Juni 2022 ya. Masih bersama Mas T yang paling seksi sejalan ketapang ya. Hari ini tentunya dengan suasana hati yang mudah-mudahan selalu baik. Teman-teman yang lagi menyimak video ini, mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali saja. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini. Jangan lupa. Ya, motornya api, Mas. Ya, motormu nyapi lho. Ya, aku rantai motor ngono kuwi lho. Jan Masya Allah, sengaja digas lho rek ning ngarepe omahku. Masya Allah. Mbah Raro. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Untuk yang baru berpartisipasi, baru datang, selamat datang. Untuk yang belum datang atau yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan salam rindu, salam kangen. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa untuk dibantu dengan mensedekahkan sedikit tenaganya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh ya. Biasa jangan baper-baperan yore. Mas Tulus tuh kalau ada motor lewat selalu ekspresinya aneh-aneh. Kan motornya motor gede rek, gimana motor larang loh rek. Satu motor tadi kayaknya harganya sama dengan mobilnya Mas T yang belum lunas itu. Jadi harganya sama. Jadi Mas Tulus ya kadang-kadang ya pengen duit barang larang ning langsung nganggone di gopo ya. Mending bersyukur dengan apa yang kita punya saja. Hadapi segala sesuatu dengan rasa syukur yang luar biasa ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Terima kasih selalu untuk orang-orang baik yang sudah membantu apapun kegiatan baik Mas Tulus. Untuk teman-teman yang masih pengen membantu sedekah nasi bok 24 Juni 2022 tinggal besok. Ayo teman-teman yang membantu silakan ditunggu terus bantuannya. Cara transfernya kemana Mas Tulus? Cara bantunya gimana? Transfer saja ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Nanti kalau sudah transfer bisa hubungin Mas Tulus di nomor yang ada di kolom deskripsi juga ya. Transfer ke nomor rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Rp12.000 satu nasi box, selebihnya terserah jenengan. Mau unlimitednya berapa? Mau digenapin 6 juta boleh, mau berapapun boleh. Berapapun Mas Tulus tunggu pokoknya ya. Dan untuk yang pesan minyak bidara baru bisa pengiriman lagi hari Senin depan. Mohon maaf barangnya kosong. Teman-teman, aku tuh inden minyak bidaranya agak susah. Jadi kalau memang kalian butuh dan memang membutuhkan sekali, bisa inden dari sekarang ya. Dari sekarang, nanti kalau sudah ada barangnya hari Senin Mas Tulus kirim ya. Sebutkan nama, nomor HP, alamat lengkap, kemudian RT RW, kode pos jangan lupa juga ya. Nama penerima, nomor HP penerima juga penting sekali. Silahkan langsung kirimkan ke nomor WhatsApp yang di 0857 sekian itu ya. Harganya Rp180.000 belum termasuk ongkos kirim. Nah, teman-teman yang butuh, yang mau ikutan berpartisipasi, silakan langsung hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah membantu, baik untuk yang bantu sedekah nasi box, sudah bantu sedekah Al-Quran tanpa terkecuali saja. Oh ya, yang masih menambahin Al-Quran juga masih sangat Mas Tulus tunggu juga ya. Silakan ke jalur pribadi saja. Dan buat teman-teman yang sudah membantu tanpa terkecuali saja, Mas Tulus doakan semoga ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Ditukar dengan kesehatan lagi, amin. Ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Dan semoga untuk yang sudah sedekah melalui Mas Tulus, hajat baiknya, hajat apapun itu semoga Allah kabul, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih orang baik. Oke.
Kok kayaknya cepet banget ya openingnya, cuma 4 menit. Biasanya 5 atau 6 menit, ini kok cuma 4 menit sih? Kenapa ya? Gak ada apa-apa. Entah daripada keburu ondel-ondel datang, tukang angklung datang, motor berisik lewat lagi, atau mendingan langsung ke topiknya aja. Mau bahas apa Mas Tulus? Oke, beberapa teman-teman sudah banyak menantikan hal ini sebetulnya. Banyak yang minta untuk Mas Tulus membahas kecelakaan ataupun kejadian abrasi di salah satu tempat di daerah Minahasa Selatan. Sebentar aku tak coba sambil searching ya, Rek ya. Mana tuh HP kamu? Aku lali ya, Rek. Tempatnya apa? Saya tak bacanya ya. Jadi beberapa hari lalu itu ada abrasi di Sulawesi, tepatnya di Minahasa Selatan. Abrasi tadi sudah aku cek kok, sudah aku. Oke. Di Pantai Amurang, teman-teman ya, di Pantai Amurang terjadinya itu tanggal 15 Juni 2022. Dan fakta-fakta menarik yang bisa kita bahas di sini adalah sebetulnya ini abrasi terjadi selama 1 jam. Jadi 1 jam, dan jauh sebelumnya memang BMKG, bahkan Mas Tulus juga bikin video soal banjir yang musibah yang bersumber dari air yang terjadi di pinggiran-pinggiran pantai di seluruh wilayah Indonesia. Sebetulnya sudah ada himbauan dari BMKG dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa di sini, teman-teman. Alhamdulillah, meskipun ada sekitar 30-an, ada puluhan rumah yang ikut terabrasi atau tertelan oleh laut, kemudian ada beberapa pohon, kemudian fasilitas-fasilitas pariwisata juga, dan juga ada beberapa cottage ataupun hotel yang disediakan di sana di Pantai Amurang untuk para wisatawan yang datang ternyata juga ikut terkena dampak sehingga ikut tertelan. Dan kejadian ini terjadi di Desa Amurang di Minahasa Selatan, dan alhamdulillah kita wajib ucapkan syukur karena meskipun ada beberapa ikon-ikon dari Amurang sendiri yang salah satunya jembatan Amurang yang viral itu atau yang famous, yang banyak dikenal orang, juga ikut tenggelam, ikut terpatahkan, kemudian ikut tenggelam juga, dan beberapa rumah juga. Tetapi sekali lagi alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Dan ini terjadi tanggal 15 Juni lalu, dan BMKG sebetulnya sudah mengingatkan untuk beberapa tempat yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk lebih waspada atau lebih hati-hati dengan adanya abrasi. Dan Mas Tulus juga menyampaikan ada beberapa hal juga musibah yang mungkin terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang bersumber dari air. Nah, banyak banget teman-teman yang meminta Mas Tulus bahas ini dong. Kira-kira dari segi pandang Mas Tulus sendiri ada apa sebetulnya? Sebetulnya memang ada sesuatu kah atau memang ada sesuatu? Dan aku mendapatkan kiriman tanah sebetulnya dari Minahasa Utara, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ada hamba Allah yang bilang harusnya tuh saya mintanya dari gunung tapi ambilnya dari tanah biasa. Ada kata-kata seperti itu, dan aku sih tidak menyambung-nyambungkan dengan itu. Tapi sekali lagi ini karena izin Allah ya, Allah mengizinkan jadi musibah meskipun hanya kerugian yang katanya sampai dinilai miliaran, karena ya beberapa rumah yang banyak tertelan ataupun kena abrasi kemudian tumpah ke laut atau ditelan laut. Ada beberapa juga tempat-tempat yang memang ya sebetulnya Pantai Amurang itu juga pantai yang terkenal sekali. Banyak orang-orang yang mengenal Pantai Amurang sebelumnya. Ya I don't know ini milik swasta, pemerintah atau apa, saya tidak tahu. Tapi sekali lagi masyarakat Minahasa Utara pasti bangga banget karena punya Pantai Amurang ya sebelumnya. Tetapi alhamdulillahnya Allah lagi kasih musibah ke pantai ini supaya apa? Supaya lebih terkenal lagi, supaya lebih famous di mata semua orang. Karena pantai ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah. Meskipun ada beberapa ikon yang dibangun sama pemerintah yang tiba-tiba hilang begitu aja. Satu pelajaran penting dari apa yang terjadi di Amurang adalah memang ketika Allah menghendaki mundut siapapun atau mengambil apapun yang Allah mau, Allah tinggal bilang kun fayakun, semuanya akan diambil sama Allah. Jadi beberapa hal yang memang menjadi pelajaran dari apa yang terjadi saat ini adalah kita tinggal di negara kepulauan yang hampir seluruh wilayahnya itu juga kandungan air. Jadi sangat besar kemungkinan dalam tanda kutip kita tuh mau tenggelam, kita itu mau kena tsunami, kita itu kena abrasi, itu sangat besar sekali kemungkinannya. Jadi yang bisa kita lakukan selain bersyukur yaitu minta pertolongan Allah untuk selalu dilindungi dari musibah. Contohnya sekarang karena musibah ini tidak ada satupun korban jiwa,
korban meninggal sih tidak ada, tapi kalau untuk korban luka-luka mohon maaf saya juga belum terlalu tahu, saya tidak tahu juga. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu silakan tambahkan informasinya di kolom komentar ya. Oke, dari segi beritanya seperti itu. Kemudian dari apa kata BMKG, sebetulnya siklus ini sudah diramalkan atau sudah diprediksi sama BMKG terjadi dari tanggal 15 Juli sampai tanggal 23 Juni bulan ini ya, atau hari besok. Ini kan tanggal 22 Mas Lulu syutingnya, jadi besok. Diperkirakan siklus itu akan berakhir besok di akhir tanggal 23 Juni 2022. Kenapa terjadi seperti ini? Ada pasang yang tinggi, kemudian banyak pemicu abrasi, banjir di pinggir laut dan lain sebagainya. Kenapa bisa memicu ini? BMKG mengatakan kalau ini dipengaruhi sama siklus apa gitu ya, pokoknya siklus bulan yang mengakibatkan ini air biar gampang sekali untuk meluap ya. Ada apa sih namanya, supermoon atau apa gitu tadi, mohon maaf ya, aku kira ngono-ngono kuwi suka nggak paham lek bahasa Inggris. Pokoknya ngerti ku yo no smoking, no parking area, ngono-ngono kuwi, dilarang merokok, yo kuwi ngerti ku lek liya-liyane aku ora paham ya rek ya. Jadi yang paham silakan tambahkan di kolom komentar. Nah, kurang lebih seperti itu beberapa hal yang disampaikan sama BMKG. Jadi ada pengaruh bulan, ada pengaruh alam yang mempengaruhi, jadi pasangnya lebih tinggi, air abrasinya juga bisa mengakibatkan musibah, dan banjir banjirop itu juga sangat-sangat bisa disebabkan oleh kejadian ini. Dan BMKG sudah mengingatkan, sudah menjelaskan juga, dan Mas Tulu juga sudah membuat video sebelumnya jauh-jauh hari untuk lebih waspada adanya musibah yang terjadi di pinggir-pinggir laut yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan Mas Tulu sempat menyebutkan Sulawesi dan Sumatera bagian utara. Jadi teman-teman, sebetulnya ini beberapa hal yang memang sudah diprediksi sebelumnya, dan kebetulan Allah jadikan nyata, atau memang Allah menjadikan ini sebagai musibah bagi saudara-saudara kita untuk menjadi lebih kuat. Itu disebabkan oleh sesuatu yang secara logisnya, secara ilmu teknologi atau ilmu pengetahuan sangat-sangat bisa dijelaskan, karena ada siklus supermoon tadi. Kalau saya salah mohon maaf. Intinya dipengaruhi oleh faktor alam atau bulan yang mengakibatkan pasang yang cukup besar, dan beberapa tempat memang sudah mengalami yang namanya banjirop. Ada beberapa di Jakarta di bagian pinggiran juga saya sempat membaca ada banjirop. Kemudian Semarang atau daerah mana waktu itu juga sempat, sebelum Mas Tulus ke Jogja, itu juga sempat terjadi banjirop yang cukup tinggi, yang lumayan parah. Dan hari tanggal 15 Juni kemarin juga terjadi musibah besar, yaitu salah satunya abrasi. Dan aku sempat ingin mencari tahu, teman-teman pengen banget dibahaskan soal ini. Jadi Mas Tulus sempat mencari tahu beberapa hal, kenapa ini terjadi, lalu sebetulnya penyebabnya karena apa, dan apakah karena ada faktor lain. Menurut aku ini pure memang sudah menjadi musibah bagi masyarakat sekitar. Jadi aku tidak melihat ada sesuatu yang salah. Maksudnya bukan karena sesuatu yang tidak benar, kemudian ada sesuatu yang mempengaruhi, ada jin dan lain sebagainya. Menurut aku kan Mas Tulus sudah bilang sebetulnya ya, ketika mereka mencari tahu atau mencari jalan untuk mencoba mencari celah untuk mengganggu kita dengan mencari musibah di sela-sela hal yang sekarang sedang dihadapi kita dengan corona yang sudah mulai turun. Kemudian mereka sedang mencari celah untuk mencari musibah yang terjadinya memang di pinggiran-pinggiran yang bersumbernya dari air. Jadi sebetulnya Mas Tulus sudah memprediksi ini, sudah menjelaskan secara detail. Memang tidak terlalu terlihat penyampaiannya, tapi sebetulnya Mas Tulus mengarahnya ke situ pada waktu itu. Hanya memang ketika kita bilang ini gangguan ataupun peringatan bagi kita, yes, ini warning buat kita, ya. Apakah ini akan berhenti di sini? Sebetulnya seperti yang sudah Mas Tulus tebak sebelumnya, ada angka 2022. Jadi mereka akan terus ada penyerta. Mereka setelah ada pengulangan baru mereka berhenti. Jadi ada satu lagi yang mengalami abrasi yang sama baru selesai. Abrasi yang sama lagi baru selesai lagi ya. Jadi masih waspada untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang tinggal di pinggir-pinggiran laut, atau istilah kata ada kemungkinan tempat tinggal kalian itu kena banjir rob dari laut, kemudian ada kemungkinan abrasi dan lain sebagainya. Sangat-sangat mohon untuk lebih hati-hati lagi. Intinya adalah ketika ada pihak tertentu atau pihak berwenang yang menyampaikan, entah itu ramalan cuaca, entah itu tim SAR, itulah pokoknya ya yang terkait mengamankan kondisi masyarakat karena gangguan cuaca, musibah dan lain sebagainya. Ketika kalian sudah mendapatkan wacana atau mendapatkan peringatan dini, saya rasa harusnya kalian memberikan clue juga kepada keluarga besar kalian untuk lebih hati-hati. Jadi menurut aku jangan kecualikan, jangan
jangan sepelekan, harus cepat-cepat tanggap darurat itu penting juga, siapkan obat, kemudian surat-surat juga diamankan. Nah, hal-hal seperti ini saya harap menjadi pelajaran buat kita semua untuk lebih waspada lagi. Aku sih agak ekstrim ketika ngeliat videonya. Banyak yang live di Facebook, banyak yang menyampaikan di media bahwa kejadiannya begini tertelan dan lain sebagainya. Dan ya, satu pelajaran besar adalah ketika Allah menghendaki semua akan tertelan begitu saja. Jadi alam ini bisa sangat gampang mencari kita. Alam ini sangat gampang ketika dia ingin mencari tumbal. Alam ini sangat mudah ketika akan mencari korban. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang mungkin saja sangat-sangat besar kemungkinan bisa tiba-tiba tumpah, bisa tiba-tiba menghilang begitu saja, bisa tiba-tiba tertelan dengan yaitu tadi haknya Allah sebetulnya, haknya yang punya hidup, haknya yang punya alam. Jadi kita sebagai manusia bisa mempelajari kejadian ini untuk lebih hati-hati, untuk lebih waspada lagi bahwa memang ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak, sesuatu yang tidak bisa kita lawan. Karena satu hal yang perlu kita tahu, yang paling dekat dengan manusia itu adalah kematian, yang paling dekat dengan manusia itu adalah maut. Jadi kalau teman-teman terus berprasangka bahwa ini karena ada penggalian, ada ini adalah seperti itu. Jadi intinya yang perlu kita tahu adalah sebabnya itu pasti ada, baru ada musabab. Jadi nggak mungkin ada asap, tidak ada api, itu tidak ada. Mungkin karena, maaf saya tidak menuduh pemerintah setempat membangunnya salah atau apa, tapi memang satu yang paling utama adalah memang Tuhan sudah mengizinkan ini menjadi musibah. Tetapi pasti ada sebabnya. Ya, salah satu sebabnya karena tadi ada faktor perubahan alam atau faktor dorongan dari bulan tadi, supermoon atau apa gitu, yang bisa mempengaruhi ini, dan abrasinya cukup besar. Dan ini terjadi selama 1 jam lebih, teman-teman. Jadi tidak secara pelan-pelan, nggak seperti likuifaksi yang tanah bergerak dan lain sebagainya. Tapi ini betul-betul tanah yang pelan-pelan, abrasinya pelan-pelan, kayak kena air laut kemudian tenggelam sedikit dan lama-lama habis, dan sampai puluhan rumah dan juga cottage hotel yang ikut tenggelam. Dan ini terjadi selama 1 jam prosesnya dan tidak sebentar. Jadi menurut aku ya air, kan aku udah bilang dari awal. Mas Tulus ingat nggak Mas Tulus bilang airnya tenang tetapi akan jadi musibah. Airnya itu tenang tapi dia itu bisa sangat cari tumbal, bisa banget jadi musibah. Di video-video sebelumnya mungkin jenengan masih ingat Mas Tulus ngomong seperti itu. Jadi air ini tenang, air ini akan terlihat seperti biasa, tidak banyak pergerakan, airnya itu biasa saja, tidak terlalu banyak riaknya, tidak terlalu banyak gelombang dan lain sebagainya. Tapi ketika dia akan jadi musibah, meskipun dia tenang, dia akan menelan apa yang dia mau. Sebetulnya sudah diprediksi sebelumnya, BMKG sudah menyampaikan, Mas Tulus juga sudah mengingatkan. Tetapi ketika faktor ini disambung-sambungkan dengan bangsa jin, kalau saya bilang tidak ada gangguan, tidak ada bantuan atau tidak ada campur tangan jin, saya sangat salah. Saya sangat saya juga salah ketika menyampaikan ini. Mungkin apakah karena tidak ada gangguan, tidak campur tangan jin, saya juga mengatakan ini adalah salah. Memang betul-betul ada campur tangan jin. Mereka sudah mencoba mencari tahu, mereka coba mencari celah, mereka coba mencari bla 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 dan lain sebagainya, sehingga terjadilah seperti ini. Oke, campur tangan jin apakah bisa membuat kita menjadi celaka, Mas Tulus? Bisa ketika dia betul-betul bisa mengontrol sesuatu, atau dia bisa mencoba kita, memancing kita untuk melakukan sesuatu di luar nalar. Contohnya, kayak tempat yang memang bagus, kemudian digunakan menjadi tempat yang salah. Orang zina, orang melakukan kesalahan duniawi sehingga memancing murkanya Allah. Selain murka Allah, jadi mereka tuh cara jadiin alam jadi musibah tuh gampang. Mereka mancing amarah alam dengan menghasut kita gitu loh teman-teman. Jadi secara nggak langsung kita juga dimanfaatkan sama mereka. Dicari supaya kita melakukan salah di tempat yang bagus, tempatnya biar marah, Allah biar murka, kita sudah diingatkan, tapi ternyata kita nggak tahu diri, ya sudah, Allah mengizinkan terjadi, dan jin tadi menjadi sebab dari salah satu sebab penyebab dari kejadian ini. Jadi jin juga mempengaruhi kita dengan caranya, kita terpengaruh, terbawa, alam jadi murka, Allah pun murka, dan kemudian Allah mengingatkan kita, tapi kita nggak ingat, kemudian Allah menghajar kita dengan ini. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi terjadi karena memang sudah pada dasarnya sudah ditentukan, sudah waktunya. Tidak ada yang terjadi itu karena kebetulan, teman-teman. Semua sudah diatur sama Allah. Semua sudah terdata ya. Di bagian closingan Mas Tulus yang menyampaikan, teman-teman banyak yang
yang nanya, Mas Tulus, apakah akan ada kejadian susulan seperti yang sudah Mas Tulus sampaikan sebelumnya? Di tahun 2022 ini jeleknya adalah akan banyak sesuatu yang berulang, sesuatu yang terus terulang lagi. Mereka akan berhenti ketika sudah kembali memutar 2 kali. Setelah mereka akan di posisi yang sama. Di pengulangan yang kedua dia akan berhenti. Jadi banjir kene yo kono melok banjir, musibah sini sana juga musibah. Jadi mungkin yang di Minahasa ini pengulangan atau apa saya juga tidak tahu, atau mungkin mau ada lagi ya wallahu alam. Selebihnya hanya Allah yang bisa menentukan terjadi lagi atau tidak. Cuman sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang taat sama Tuhan kalian masing-masing, seharusnya kalian juga bisa mengerti bahwa oke, ini pelajaran terbesar yang harus kita terima. Pelajaran yang harus kita tahu bahwa ini adalah pembelajaran alam itu ketika mereka mau mengambil atau mereka tuh mau mundut siapa saja atas izin Allah kayak ngomong til ya tadi semua ya. Jangankan yang terlihat pelan ternyata menghanyutkan, semuanya tenggelam ya, jadi laut semua. Bagaimana kalau Allah misalnya murka kemudian semuanya tenggelam di laut, apa kita mau jadi apa? Apakah kita bisa menghindari itu? Kalau memang Allah menghendaki tidak akan pernah bisa. Tapi bersyukur di balik sebuah musibah ini jadi peringatan buat kita, menjadi momentum untuk mengingatkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita lebih hati-hati juga bahwa oke, yang kita lakukan itu sangat bisa mempengaruhi alam. Ya teman-teman, sebetulnya gini, ada energi-energi yang bisa mempengaruhi alam menjadi marah tuh sebetulnya banyak sekali ya. Salah satunya pemerintahan kita, apa yang mereka lakukan juga bisa mempengaruhi alam. Kemudian manusianya sendiri, kemudian eksploitasi alam juga bisa memicu itu karena mereka menggali, melakukan sesuatu di luar batasnya. Silakan cari tahu sendiri. Kemudian banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi. Jadi poros di mana berputarnya alam Indonesia ini juga berpengaruh dari energi-energi yang dihasilkan dari beberapa tokoh di Indonesia, kemudian tempat-tempat yang ada di Indonesia juga, kemudian beberapa hal yang dilakukan oleh manusianya sendiri. Sebetulnya sih seperti itu. Mudah-mudahan paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengerti, memahami. Oke, kalau saya bilang tidak ada gangguan jin atau tidak karena campur tangan jin, saya bilang menurut saya itu salah. Ya, pasti memang ada campur tangan jin di balik semua ini. Tapi sekali lagi, kembali ke pribadi kita masing-masing. Penilaian terserah saya kembalikan kepada kalian ya. Insya Allah ketemu sama Mas di lain kesempatan. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat. Yang sedang sakit semoga Mas terus doakan cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan, amin ya Allah. Yang lagi dagang, yang lagi usaha, semoga dilancarkan, dilariskan dagangannya, dikabul hajatnya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Yang punya hajat-hajat baik semoga Allah kabul hajatnya, amin. Yang punya niatan untuk mencapaikan sesuatunya semoga Allah mudahkan, Allah cukupkan, dicapaikan sama Allah, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Lain kali kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan selalu ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.